Kebakaran tersebut emang sudah direncanakan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan ini, dia membakar lokasi tersebut. Ini mainnya rapi. Ciri-ciri fisiknya pelaku utama adalah mereka sudah melakukan cara dan mereka sudah membuat strategi. Strateginya sangat bersih. Menghilangkan jejak. Biang otak dari orang tersebut adalah orang penting. Orang penting berhubungan dengan hati, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan aibnya dia. Ini ada pembunuhan dan teror. Dan kalian masih ingat gak ramalan Mian? Akan terjadi kebakaran di salah satu mall Jakarta. Dan perlu kalian ketahui, ini belum selesai. Masih ada teror selanjutnya. Misteri kebakaran Glodok Plaza lebih dari setengah bulan silam belum sepenuhnya terkuak. Banyak teka-teki yang harus diungkap, termasuk yang disampaikan Mian, bahwa kebakaran Glodok Plaza bukan peristiwa biasa, karena memang ada dalangnya. Sebagai seorang indigo, Mian melihat ada gambaran beberapa pelaku yang membuat Glodok Plaza hangus dengan puluhan korban jiwa. Ciri-cirinya juga disampaikan Mian dengan agak jelas. Peristiwa ini dalam pandangan Mian diduga berhubungan dengan sebuah skandal yang harus dihapus jejaknya. Lantas, siapa pelaku utama kebakaran hebat ini? Apa motifnya? Tapi benarkah ada kekuatan doa yang membuat musola di Glodok Plaza terbebas dari jilatan api? Sudah lebih setengah bulan sejak kebakaran Glodok Plaza pada 15 Januari 2025, tapi peristiwa tragis itu masih menyisakan banyak cerita. Lebih dari semua itu, Mian yang dikenal sebagai seorang indigo justru menduga ada permainan kotor yang menjadi latar kebakaran hebat dengan puluhan korban jiwa itu. Lewat penglihatan batinnya, Mian menengarai ada beberapa pelaku yang mempunyai niat jahat, ingin menghabisi seseorang. Lalu, apa yang menjadi alasan sampai harus membakar Glodok Plaza? Oke, dalam air ini Mian lihat pelakunya emang di sini dia berniatan negatif. Ada berhubungan dengan pelakunya, ada berhubungan dengan sistem pemerintahan, dan ada berhubungan dengan hati. Mungkin di sini permainan seperti permainan berhubungan dengan hati, perselingkuhan atau kayak konflik, bukan hanya konflik, perselingkuhan sepertinya. Ini emang perselisihan juga yang lihat. Oke, dan di sini ada aib yang dimana merugikan negara juga sebenarnya. Mereka berantem lalu saling ancam-ancaman. Dugaan aksi pembakaran Glodok Plaza menurut Mian dilakukan dengan sangat rapi. Motifnya adalah menghabisi seseorang meski harus ada korban lain yang tidak berhubungan dengan kasus ini. Dalam pandangan Mian, ada seseorang yang memang menjadi target utama. Kemudian beberapa perempuan yang terlibat dalam sebuah skandal. Kebakaran tersebut emang sudah direncanakan, ingin membunuh seseorang. Sosok laki-laki 3 perempuan
yang mungkin ini perempuannya itu dianggap berhubungan dengan hati, balas dendam, sakit hati, dihina, terus juga dia merugikan negara. Ada pelaku, jadi awal mula masuk ke tempat tersebut adalah ada 4 orang lebih yang masuk ke dalam mall tersebut untuk membakar. Awal mula proses pembakaran itu bukan seperti ada ledakan kecil yang dimana dia mengontrol pusat listrik. Teriakan minta tolong denger, memang teriakan minta tolong tuh bener ada. Kan ada yang sekitar jam 10-an itu ada yang dituruni dari tangga gitu. Soalnya kan pas itu Blangwir masuk sekitar jam setengah 10-an lebih lah. Sekitar jam 9 itu masih asap, masih hitam gitu aja. Terus lama-lama gede gitu saya ngeliatnya. Dari lantai 7 kayaknya ya. Menggunakan media air putih dalam gelas, Mian melihat para pelaku memulai aksinya dengan menghabisi nyawa seseorang. Karena memang itulah tujuan utama mereka. Sebelum melakukan aksi pembakaran, orang yang diincar sudah diselesaikan sehingga tinggal menghapus semua jejaknya. Sementara itu, korban yang menjadi target kriminalitas ini sesungguhnya sudah menyadari apa yang akan terjadi. Apalagi selama ini ia sudah sering mendapatkan teror-teror yang memang mengarah ke ancaman keselamatan. Sebelum kejadian, orang yang udah korban, si korban ini udah feelingnya udah kayak dia tuh sedang diteror, dia tuh sedang dalam bahaya. Dia itu beribadah dulu, dan sampai dia sedih, mengadu kepada Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa, karena sebelum kejadian itu dia sudah ada teror-teror aneh. Ada teror-teror aneh, pesan masuk ke dalam handphonenya. Nah, saat proses kebakaran tersebut, emang si pelaku sudah membunuh korban yang dia incar. Karena ada korban lain yang melarikan diri sehingga dia menggunakan trik 2, yaitu membakar cara hidup-hidup. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan ini, dia membakar lokasi tersebut. Ini mainnya rapih. Dari mulai Mian lihat senjata tajamnya dihilangkan, mungkin dari korban ada nggak sih penusukan atau penembakan? Kalau penembakan mungkin ada suara besar, tapi di sini Mian lihat ada luka. Mungkin karena mereka kebakar sampai lukanya bisa jadi tidak terlihat. Tapi Mian lihat setiap korban di situ mempunyai luka dan mungkin karena ada yang tahu masalah itu dan mereka tuh si penjahat ini tuh pengen ngebunuh semua. Pengen ngebunuh semua orang yang ada di situ supaya jejaknya hilang. Yang terbakar itu di lantai 7, 8, dan 9. Nah, ini kita membuat tim. Ada 5 tim yang kita buat untuk melakukan penyisiran. Satu tim itu 5 orang. Nah, tadi baru saja ditemukan 1 orang korban pada jam 14.15. 1 orang, tapi memang kita tidak bisa lakukan identifikasi siapa korbannya karena memang korban sudah tidak bisa kita lakukan identifikasi. Sudah tidak terbentuk lagi lah, sudah sama berbarengan dengan bahan material yang terbakar. Lewat pandangan mata batinnya yang tajam, Mian menengarai kebakaran Glodok Plaza pertengahan bulan Januari lalu bukan peristiwa biasa. Sebab ada pelaku pembakaran serta skenario menghilangkan jejak. Lalu siapa para pelaku ini? Mungkinkah ada aktor intelektual di belakangnya? Beberapa orang pelaku dilihat Mian melakukan persekongkolan jahat untuk menghabisi seseorang yang sudah diincar. Beberapa ciri pelaku juga dilihat Mian
sebagai berikut. Ciri-ciri fisiknya pelaku utama adalah yang satu, badannya agak berisi, rambutnya pendek, memakai jam tangan mewah, sepertinya ini jam tangannya. Dia menggunakan kemeja, celana bahan, sabuk, datang menggunakan mobil hitam. Kejadian tersebut ulah ada satu mobil seperti ini, mobil besar Fortuner. Kebakaran Glodok Plaza pada akhirnya menjadi strategi paling keji untuk menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan sebuah kelompok. Semula, dalam penglihatan Mian, targetnya hanya menghabisi seseorang. Tapi rupanya, skenario berkembang karena diduga ada saksi mata yang harus ikut dilenyapkan. Mian menengarai komplotan pelaku juga menyiapkan sebuah mobil khusus untuk melakukan penjemputan korban. Oh, ini ada mobil kotak. Mungkin rencananya mereka itu akan kayak diculik, dibawa keluar untuk dihilangkan. Kenapa target mereka di mall? Karena itu mungkin si teror kalau di tempat sepi pasti takut kenapa-napa kan. Tapi kalau di tempat ramai, mall. Terus di tempat ramai, apalagi di suasana karaoke kayak gitu, mungkin bisa jaga diri, tapi belum tentu. Mereka sudah melakukan cara dan mereka sudah membuat strategi. Strateginya sangat bersih. Menghilangkan jejak, mengambil barang bukti, dan kalaupun barang bukti masih ada, dengan terbakarnya barang bukti sulit untuk dideteksi. Lalu gimana? Dan Mian lihat di sini ada barang bukti percikan darah di tempat tersebut. Percikan darah di tempat tersebut itu mungkin Mian lihat di sini seperti di area toilet mereka berantem, penggerebekan, dan Mian lihat di sini ada benturan salah satu di kepala. Ada korban dibenturkan area kepala, luka lebam di area perut. Apabila kebakaran Glodok Plaza adalah kesengajaan, lalu siapa perancang tragedi yang memiliki hati hitam sehingga mengorbankan banyak nyawa? Biang otak dari orang tersebut adalah orang penting. Orang penting berhubungan dengan hati, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan aibnya dia. Yang sangat disayangkan itu jadi yang nggak tahu apa-apa, mengalami kerugian, dan kena korban. Jelas sekali, kasus pembunuhan, kasus teror, kasus aib seseorang, kasus permasalahan seseorang. Dan Mian juga mau bahas kenapa tempat beribadah dan ada ayat suci Al-Quran serta gordeng tidak terbakar api. Tapi mengapa ada bagian musola yang tidak ikut terbakar? Peristiwa kebakaran maut yang merenggut banyak nyawa di Glodok Plaza memang masih menyisakan duka. Banyak cerita langsa di sana, selain kejadian-kejadian aneh yang misterius. Salah satunya bagian musola di lantai 7 dan 8 yang seperti tak tersentuh api. Keajaiban itu langsung membuat banyak kalangan beranggapan bahwa di sana ada kekuatan doa yang membuat api berbelok, dan itu lumrah terjadi di banyak tragedi yang menggiriskan. Biasanya tempat beribadah itu kan tempat kita mensucikan diri, tempat kita mengadu kepada Tuhan, memohon. Ada kemungkinan. Jadi beberapa korban di sini dia sudah merasakan tertekan, merasakan ancaman dari seseorang, lalu berdoa di sana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita lihat dalam air gimana proses kejadiannya. Jujur, Mian agak greget karena mungkin ini akan lama
kasusnya terbongkar, mungkin setelah video ini tayang besok atau lusa, segera ditangkap orangnya. Dalam penglihatan Mian, sebagai seorang indigo, ruangan yang tidak terlalu lebar di Glodok Plaza yang dijadikan tempat sholat memang memancarkan energi positif. Energi doa yang membuat tempat tersebut bersih dari segala kekotoran duniawi. Mian juga mendapat sinyal bahwa ada korban yang sempat berdoa di musola tersebut. Mian merasakan energi doa di sana. Energi doa positif berserah diri kepada Tuhan, pesannya tersampaikan. Dan si korban sebelum terjadi itu berdoa dulu di sana dan meminta pertolongan semoga tidak terjadi apa-apa. Kejadian di situ bukan tanpa sengaja. Mereka melakukan, jadi si yang jahat ini, dia itu emang sengaja pengen bertemu di tempat tersebut. Meski terdengar mengerikan, tapi kebakaran yang melanda Glodok Plaza bukan kejadian biasa. Mian bahkan secara terus terang menyebut bahwa peristiwa ini bukan episode terakhir, sebab masih akan ada kelanjutannya. Ini ada pembunuhan dan teror. Dan kalian masih ingat gak ramalan Mian? Akan terjadi kebakaran di salah satu mall Jakarta. Dan perlu kalian ketahui, ini belum selesai. Masih ada teror selanjutnya. Kendala pasti ini, apalagi kondisi ini malam ya. Dari siang aja material yang ada di lokasi di mulai 7, 8, 9 itu semua atap material sudah rubuh. Jadi menghambat proses pencarian penelusuran dari anggota kami. Tragedi kebakaran besar di Glodok Plaza yang terjadi pada pertengahan bulan lalu masih meninggalkan bekas duka. Kerugian tidak hanya bersifat material, tapi juga kerugian jiwa karena banyak korban meninggal. Jika benar penglihatan batin Mian bahwa kebakaran sengaja dilakukan untuk membunuh seseorang, semoga pelakunya segera tertangkap.